Indonesia dengan Warta Berita. Tanda waktu tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita edisi Senin tanggal 25 Juli 2016. Kami sampaikan sari berita penting. Presiden Joko Widodo berharap para relawan ikut berperan mengawasi jalannya pemerintahan. Keponakan Fatullah Gulen, Muhammad Said Gulen, ditahan oleh otoritas pengadilan Turki. Itulah di antara berita-berita yang segera kami sampaikan. Inilah Warta Berita selengkapnya. Saya Ardian Majid Kobat. Saudara, Presiden Joko Widodo mengajak para relawannya untuk mengawal pemerintahan ini hingga sukses melakukan perubahan secara mendasar. Ajakan itu disampaikan Joko Widodo saat menggelar acara silaturahmi bersama pendukungnya di Senayan, Jakarta. Presiden Jokowi Minggu malam bersilaturahmi dengan sejumlah organisasi relawan pendukungnya yang berlangsung di Wisma Serbaguna Senayan, Jakarta. Dalam sambutannya, Presiden mengajak para relawan untuk mengawal pemerintahan ini hingga sukses melakukan perubahan secara mendasar di berbagai bidang. Presiden mengatakan bahwa penyebab dari ketatnya persaingan antar negara saat ini adalah adanya persaingan dalam memperebutkan aliran dana. Salah satu cara yang ditempuh Presiden untuk memenangkan persaingan adalah dengan mempercepat pembangunan infrastruktur, karena infrastruktur merupakan fondasi dalam memenangkan persaingan itu. Bila terjadi masalah pada pembangunan infrastruktur, seringkali penyebabnya ada pada birokrasi. Presiden mengingatkan bahwa bila tidak ada masalah dalam birokrasi, rakyat akan mengerti dan memahami. Presiden juga berharap agar deregulasi kebijakan dilakukan di daerah karena kunci memenangkan kompetisi adalah dengan melakukan efisiensi di semua tingkat pemerintah. Oleh sebab itu, Presiden melakukan berbagai macam terobosan agar Indonesia bisa menjadi negara tinggal landas. Sebagai contoh terobosan yang dilakukan yakni melalui kebijakan teks amnesti. Menurut Presiden, dana-dana dari program ini akan digunakan bagi pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran rakyat. Dan saya mengajak ke Bapak Ibu dan saudara sekalian, seluruh relawan untuk bergerak bersama-sama mengawal perubahan-perubahan yang akan kita lakukan. Kalau ada yang belum betul, bisikan ke saya. Kalau ada di instansi, di kementerian-kementerian yang perlu diperbaiki, yang perlu dibenahi, di sisi mana, di Direktorat Jenderal yang mana, hubungin saya. Kalau ada di daerah-daerah yang kira-kira memerlukan bantuan, memerlukan perbaikan juga, tolong diinformasikan kepada saya. Karena mengawal perubahan-perubahan ini adalah merupakan pekerjaan kita semuanya. Saya yakin dengan kerjasama, dengan kerja keras, dengan kerja-kerja nyata yang kita lakukan, kami yakini bangsa ini akan bergerak maju menjadi bangsa pemenang. Presiden menjelaskan bahwa setelah dirinya menjabat sebagai presiden hampir selama 2 tahun, semua negara mengalami tekanan ekonomi dunia. Indonesia adalah salah satu negara yang dapat tumbuh di angka 5%, sehingga Presiden berharap ini merupakan titik balik ekonomi nasional. Paket deregulasi kebijakan ekonomi itu menurut Presiden untuk menyelesaikan keruwetan-keruwetan aturan dan juga agar dapat mengantisipasi perubahan ekonomi dunia yang terjadi. Laporan tadi disampaikan reporter Syarif Hasan, Salam Pesi. Kebijakan kantong plastik berbayar dan rencana pemerintah mengenakan cukai kemasan plastik, salah satunya bertujuan untuk mengendalikan sampah plastik yang dianggap merusak lingkungan. Para ahli sampah menilai pandangan itu keliru, karena sampah plastik sesungguhnya banyak manfaatnya dan memiliki potensi ekonomi asalkan diolah dengan benar. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
Persoalan sampah plastik menjadi tantangan bagi banyak negara di dunia, terutama negara-negara yang belum memiliki manajemen dan pengolahan sampah yang baik. Indonesia termasuk negara penghasil sampah plastik terbesar setelah Tiongkok. Hasil riset tahun 2015 yang dilakukan Gina Jambek, profesor di bidang teknologi lingkungan dari University of Georgia, Amerika Serikat, menunjukkan Indonesia berada di peringkat kedua terbesar di dunia sebagai penghasil sampah plastik ke laut, yang besarnya mencapai 187,2 juta ton. Sedangkan peringkat pertama penghasil sampah plastik ke laut adalah negara Tiongkok, dan sampah plastik yang dihasilkan mencapai 262,9 juta ton. Sementara itu, Direktorat Jenderal Pengolahan Sampah, Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memperkirakan jumlah sampah plastik di Indonesia sampai tahun 2019 mendatang mencapai 9,52 juta ton atau 14% dari total sampah keseluruhan. Sehingga KLHK menargetkan pengurangan sampah plastik sekitar 1,9 juta ton hingga tahun 2019. Salah satu strategi yang dilakukan KLHK adalah menerapkan kantong plastik berbayar khususnya di toko retail di seluruh Indonesia. Pada saat yang hampir bersamaan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan juga menggulirkan rencana pengenaan cukai kemasan plastik yang tujuannya selain untuk menambah pendapatan negara dari cukai, juga untuk mengendalikan sampah plastik yang jumlahnya sudah semakin mengkhawatirkan dan dianggap dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Namun sejumlah ahli sampah mengkritisi alasan kerusakan lingkungan dari dua kebijakan tersebut. Ahli teknik kimia dari Institut Teknologi Bandung, Jainal Abidin, mengatakan sudah saatnya meluruskan pandangan yang menganggap sampah plastik sebagai material yang tidak ramah lingkungan. Menurut Jainal yang sekarang mengepalai Laboratorium Polimer dan Membran di ITB, plastik sebenarnya material yang paling hemat bahan baku dan hemat energi. Selain itu, semua jenis sampah plastik sudah bisa didaur ulang sehingga bisa menghasilkan kembali produk-produk yang bermanfaat. Yang menjadi persoalan sekarang, kata Zainal, Indonesia belum memiliki manajemen sampah yang baik dan belum memiliki industri daur ulang yang memadai untuk mengolah kembali sampah plastik. Jadi kalau sampah ini dipilah dari mulai orang menaruh di situ ya, terus waktu ngumpulkannya juga dipilah-pilah, lalu diproses, semuanya jadi duit semua ini. Yang jadi kompos kan duit juga ya, yang jadi duit juga, yang diinsinerasi ini kan bisa jadi energi, duit juga. Jadi kerja besar harus dan prestasi yang harus ditingkatkan itu adalah pengelolaan sampahnya, bukan barang plastiknya, ya kan? Ini yang harus dimengerti. Tadi kan plastik dari bahan baku, proses, pemakaian, udah paling ramah lingkungan ya kan? Itu data literaturnya valid, sangat kuat sekali. Terus dari sampah harus penanganan sampahnya terpilah. Sampah plastik yang tidak bisa didaur ulang, kata Jainal Abidin, masih bisa dimanfaatkan untuk campuran aspal yang digunakan sebagai pengeras jalan atau diolah menjadi bahan bakar sebagai sumber energi alternatif. Pemanfaatan sampah plastik menjadi sumber energi ini sudah dilakukan oleh masyarakat Desa Tegal Kalapas, Subang, Jawa Barat melalui program Bank Sampah. Program pengembangan masyarakat binaan salah satu BUMN Migas ini sudah merintis pengembangan teknologi pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar kendaraan bermotor. Koordinator program Agnes Dwijayani mengatakan bahan bakar yang dihasilkan setara solar dan bensin. Program ini sebagai upaya edukasi bagi masyarakat agar dapat memanfaatkan sampah plastik sekaligus menjaga lingkungan dari ancaman sampah plastik. Karena kan plastik itu nggak bisa terurai sama seperti kerajinan ini, jadi kita buat bahan bakar saja sudah bisa digunakan kembali, terus nggak merusak tanah. Kalau ditaruh di timbun di tanah kan dia lama-lama akan merusak kesuburan tanah. 1 kilogram itu bisa menghasilkan 1 liter. Jadi itu paling efektif. Kita udah coba 4 kali mbak, 4 kali percobaan. Jadi 4 model kan alatnya namanya tripod 4M. Jadi tripod itu teknologi Republik Indonesia, kan plastic oil distillation. Jadi mengubah plastik menjadi bahan bakar oil seperti itu. Jadi kita mau mengajarkan ke masyarakat penerapan dari Pertamina sendiri yang nggak hanya mengekspor, tapi kita juga mengajarkan teknik
bagaimana nih mencari sumber-sumber alternatif energi baru, satu dari plastik. Keberhasilan komunitas bank sampah di daerah Subang yang berhasil mengolah sampah plastik menjadi berbagai produk yang bermanfaat termasuk menghasilkan bahan bakar bisa menjadi rujukan bahwa dengan manajemen sampah yang baik dan pengolahan yang benar, sampah plastik memiliki potensi ekonomi yang tinggi yang manfaatnya akan kembali ke masyarakat. Sekarang tinggal menunggu bagaimana keseriusan pemerintah melalui lembaga terkait untuk mulai memikirkan bagaimana mengelola dan mengolah sampah yang baik, sehingga sampah khususnya sampah plastik bukan lagi momok yang menakutkan dan selalu dituding sebagai penyebab rusaknya lingkungan. Jajaran TNI Angkatan Laut Lanal Banjarmasin terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan lanal-lanal di pesisir utara Pulau Jawa untuk mencegah terjadinya bentrok antar nelayan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Fauzi Husaini. Koordinasi antara Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Banjarmasin dengan sejumlah lanal yang ada di sejumlah daerah di pesisir utara Jawa akan terus ditingkatkan guna meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik antar nelayan yang beroperasi di perairan Laut Jawa. Hal itu dikemukakan dan Lanal Banjarmasin, Letkol Laut Pelaut Oki Iskandar Zulkarnain Dipura kepada sejumlah wartawan menanggapi adanya konflik antar nelayan di Kalimantan Selatan dengan nelayan daerah lain, bahkan sampai terjadi pembakaran kapal nelayan tersebut. Dan Lanal juga menjelaskan pada prinsipnya kawasan laut tidak ada pengkaplingan daerah perairan, namun ada batasan wilayah operasional antar nelayan di tiap daerah. Konflik yang terjadi biasanya disebabkan salah paham dan miskomunikasi masalah wilayah penangkapan ikan tersebut, sehingga ke depan sosialisasi akan terus ditingkatkan kepada para nelayan dan koordinasi lintas Pangkalan TNI Angkatan Laut juga akan terus diperkuat sehingga kesalahpahaman antar nelayan bisa diantisipasi. Kita langsung aksi cepat, sudah koordinasi dengan wilayah di pesisir pantai utara Jawa, khususnya kabupaten-kabupaten yang mempunyai kapal-kapal tersebut. Kita sudah mensosialisasikan untuk disampaikan kepada nelayan-nelayan yang ada di wilayah pantai utara Jawa. Pada prinsipnya itu masalah miskomunikasi saja, jadi tidak tersosialisasi dengan baik. Jadi kita ada memiliki wilayah, maksudnya di laut tidak dikapling-kapling ya, maksudnya kan ada beberapa batas aturan daerah yang khusus untuk mengembangkan perikanan daerah tersebut. Namun masyarakat ini tidak tersampaikan dengan baik untuk sosialisasinya, khususnya nelayan yang di wilayah pantai utara. Namun dengan pendekatan yang baik, mudah-mudahan eskalasi ini tidak menjadi konflik komunal, itu harapan kami. Dan Lanal Letkol Laut Pelaut Oki Iskandar Zulkarnain Dipura menjelaskan, saat ini patroli pengamanan perairan terus dilakukan dengan sejumlah armada kapal yang tersedia, bukan hanya untuk antisipasi adanya konflik antar nelayan, namun juga menjaga kedaulatan negara di perairan dari kemungkinan pencurian ikan dan pengambilan terumbu karang oleh nelayan asing. Patroli gabungan Ditpol Air Polda Kepulauan Riau dan Ditpol Air Bahar Mabes Polri menangkap 2 kapal berbendera asing yang sedang mencuri ikan di perairan Kepulauan Anambas. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Kepulauan Riau AKBP Hartono di Batam kemarin menjelaskan kapal nelayan yang ditangkap tersebut berbendera Malaysia, namun ABK-nya adalah warga negara Vietnam. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, kedua kapal penangkap ikan tersebut selanjutnya dibawa menuju Pelabuhan Batu Ampar, Kota Batam, untuk pemeriksaan lebih lanjut. Menurut Hartono, kapal-kapal milik kepolisian akan terus melakukan patroli di wilayah Provinsi Kepulauan Riau untuk meminimalisasi pencurian ikan oleh kapal asing atau tindak kejahatan lain di perairan Indonesia. Warta berita ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Dari luar negeri diberitakan otoritas pengadilan Turki telah menangkap Mohammed Said Gulen. Beliau adalah keponakan Fethullah Gulen yang dituduh mendalangi kudeta yang gagal pada tanggal 15 Juli lalu. NTV melaporkan Muhammad Said Gulen ditangkap di kota Erzurum di wilayah timur laut Turki, namun akan menjalani pemeriksaan oleh jaksa penuntut umum di Ankara dengan tuduhan berhubungan dengan upaya kudeta. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sebelumnya telah meminta ekstradisi Fethullah Gulen yang saat ini tinggal di Amerika Serikat setelah ulama Turki ini dituduh mendalangi upaya kudeta.
pemerintah Turki berulang kali menyerukan kepada Amerika Serikat untuk segera memulangkan Fethullah Gulen ke Turki. Pemerintah Amerika Serikat telah menegaskan tidak terlibat dengan usaha kudeta di Turki, namun hingga saat ini belum merespons permintaan pemerintah Turki untuk mengekstradisi Fethullah Gulen ke Turki. Kantor berita Turki Anadolu melaporkan sebanyak 5.600 tersangka yang dituduh berhubungan dengan kudeta dan sampai sekarang mereka masih ditahan. Saudara, komentar Radio Republik Indonesia pagi ini mengangkat masalah pengelolaan sampah plastik untuk masa depan bangsa, selengkapnya disampaikan Danang Prabowo. Sejumlah penelitian yang dilakukan universitas kenamaan di dunia menyebutkan dalam beberapa tahun ke depan dunia akan dilapisi sampah plastik. Lingkungan akan tercemar dan rusak sehingga masa depan anak cucu kita akan terancam. Hasil penelitian tersebut bukan untuk menakut-nakuti, tetapi merupakan kajian mendalam tentang bahaya sampah plastik yang dapat mengancam kehidupan manusia di bumi ini bila tidak dikelola dengan baik dan benar. Indonesia harus memberi perhatian sangat serius terhadap ancaman tersebut, karena Indonesia merupakan penghasil sampah plastik nomor 2 di dunia setelah Tiongkok. Hampir setiap orang pasti tidak akan lepas dari yang namanya bahan plastik dalam aktivitasnya sehari-hari. Sebagai gambaran, konsumsi plastik di Indonesia mencapai 10 kg per kapita per tahun, sehingga dapat diprediksikan sebesar apakah sampah plastik yang dihasilkan. Jutaan ton sampah plastik per tahun. Padahal, sifat utama dari sampah plastik adalah susah terurai bila tidak didaur ulang dan butuh waktu puluhan tahun untuk dapat mengurai sampah plastik secara alami. Tempat pembuangan sampah akhir bukan solusi yang cukup bijak dalam pengelolaan sampah plastik ini. Peranan para pemulung dalam mengurangi timbunan sampah plastik patut mendapat apresiasi, meskipun ini tidak dapat menghilangkan 100% sampah plastik yang ada. Perlu adanya manajemen sampah plastik mulai dari lingkungan terkecil, yakni lingkungan rumah tangga, hingga yang berskala besar meliputi lingkungan kawasan kota yang dikelola oleh pemerintah kota atau daerah setempat. Untuk memudahkan pengelolaan sampah plastik pada skala rumah tangga, perlu adanya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah plastik yang baik dan benar. Meski untuk membangun kesadaran tersebut memang bukan pekerjaan yang mudah. Kantong plastik berbayar yang saat ini baru diuji cobakan menjadi salah satu cara untuk mengurangi sampah plastik. Solusi lainnya perlu inisiatif dan gerakan rakyat semesta untuk membudayakan hidup tanpa kantong plastik. Pemerintah perlu mengawasi secara ketat produsen kantong plastik yang tidak ramah lingkungan. Namun, di balik semua itu, sebenarnya sudah banyak penelitian dan percobaan yang membuktikan bahwa sampah-sampah tersebut termasuk sampah plastik sebenarnya memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Dengan pengelolaan khusus, selain didaur ulang dengan konsep ramah lingkungan, ternyata sampah plastik dapat diubah menjadi sumber energi. Inilah yang menjadi PR kita bersama, PR kita semua. Bagaimana masyarakat paham dan sadar terhadap manajemen dan pengelolaan sampah mulai dari diri sendiri dan lingkungan masing-masing. Sementara pemerintah harus menyiapkan teknologi dan industri yang dapat mengolah sampah menjadi sumber energi dan potensi ekonomi. Kalau ini dapat dilakukan bersama-sama, kekhawatiran Indonesia akan tenggelam oleh sampah plastik tidak akan pernah terjadi. Demikian komentar, selamat pagi. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia
Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sekian siaran sentral dari Jakarta.